Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Hari ini Abdi Kos akan melanjutkan pembahasan anime Hunter x Hunter episode 150. Ingat ya, Abdi Kos di sini membahas versi kemungkinan animenya, bukan chapternya. Jadi pembahasannya bisa langsung 2-3 chapter atau bahkan setengah chapter jika memang chapternya sangat-sangat seru. Di video sebelumnya, para zodiak dibuat terkejut dengan pengumuman Raja Kakin yaitu King Nasubi yang ingin mengkoloni Dark Continent, di mana Raja Nasubi mengumumkan bahwa migrasi massal ini akan dipimpin oleh anak kandung mendiang Hunter Isaac Netero yaitu Bio Netero. Antusiasme masyarakat dunia sangat tinggi, di mana video pengumuman tersebut ditonton 100 juta views hanya dalam waktu 1 jam dari 100.000 call center yang disiapkan kerajaan Kakin. Semuanya penuh dan hampir down karena peminat migrasi tersebut mencapai jutaan. V5 menganggap pidato Bio Netero adalah bom yang dilemparkan ke publik. V5 kemudian memerintahkan zodiak untuk menangkap Bion sebagai dalang yang akan mengacaukan tatanan dunia. Yap, apakah para zodiak berhasil menangkap Bio Netero? Berikut lanjutan Hunter x Hunter episode 150. Check it bro. Pertama, pengumuman rahasia dari Cidel. Tepat setelah siaran iTube dari Bio Netero selesai, suasana menjadi tegang. Disinilah Cidel mengumumkan secara resmi kepada para zodiak kalau King dan Pariston telah resmi mengundurkan diri dari zodiak. Cidel lalu menyambungkan dengan tugas rahasia dari V5 untuk memburu Bio Netero. Kedua, tanggapan Bio Netero terhadap video viralnya di markas rahasia tim ekspedisi. Salah satu anak buah Bion menunjukkan data statistik dan respon dunia setelah video pidato Raja Kakin dan Bion menjadi viral di internet. Bion tertawa dan berpendapat bahwasanya V5 pasti sedang mengalami kepanikan massal. Sesuai dugaannya, video itu memicu euforia publik sehingga V5 tidak akan punya pilihan militer untuk menghentikan Kakin demi menghindari amukan masyarakat sipil. Di sini Bion mempertegas opininya tentang kebebasan. Bion berpendapat bahwa aturan pembatasan V5 untuk membatasi perjalanan ke Dark Continent selama ratusan tahun hanyalah bentuk ketakutan para pengecut. Dia menegaskan filosofi timnya, siapapun yang ingin ikut ke dunia baru silahkan datang ke Kakin. Aku tidak akan menghentikan siapapun yang ingin pergi dan tidak akan mengejar siapapun yang akan mundur, tapi siapapun yang menghalangi jalanku akan kuhancurkan. Ketiga, Pariston jadi tim ekspedisi Bio Netero. Secara mengejutkan, Pariston ada di salah satu dari tim yang dibentuk Bio Netero. Tim ini difungsikan Bion untuk menyaingi para zodiak yang dimiliki V5. Dan ya, dengan adanya mantan zodiak di tim tersebut yaitu Pariston yang bahkan pernah mengalahkan semua zodiak sendirian dalam pemilihan ketua Hunter, tim Bion ini akan jadi sangat-sangat mengerikan. Keempat, video kedua dari Isaac Netero. Mr. Bean mengatakan kalau video dari Netero tidak hanya 1 tapi 2, dan para zodiak boleh memutar rekaman ini saat semuanya berkumpul. Dan ya, karena Pariston dan Kin sudah keluar, maka 10 zodiak sudah dianggap berkumpul semua, dan mulailah video tersebut diputar. Yang intinya, dalam video tersebut Netero mengungkapkan bahwa putranya Bio Netero pernah pergi ke benua hitam secara ilegal dan membawa pulang ancaman baru. Karena alasan itu, Isaac Netero melarang Bion maupun asosiasi Hunter untuk pergi ke sana lagi sampai dirinya meninggal dunia. Meski melarang, tapi sebetulnya Netero sangat menginginkan para zodiak melakukan ekspedisi ke benua hitam. Bahkan larangan tersebut selalu diakhiri dengan harapan yang lebih mendekati permohonan atau bahkan perintah. Netero meminta para zodiak untuk menjelajahi benua hitam dan menjadi pelopor sebelum putranya mendahului mereka. Karena Netero terlihat memohon dengan sangat di video, Cidel sebagai ketua saat ini memutuskan menerima misi ini. Namun dia memutuskan agar perjalanan ini hanya melibatkan anggota zodiak saja demi keselamatan. Kelima, kotak Pandora Dark Continent dari V5. Seorang wakil sekretaris bernama Steiner bersama dengan Direktur Internasional Permit Agency alias IPA mengunjungi laboratorium rahasia milik V5. Sembari berjalan melewati lorong dengan keamanan super ketat, mereka membahas rencana perjalanan ke benua hitam. Direktur IPA memperingatkan bahwa jika negosiasi dengan Kekaisaran Kakin gagal, kotak Pandora akan terbuka. Maksud dari kotak Pandora tentu saja adalah rahasia dari benua hitam yang bisa membahayakan para penduduk dunia di tengah Danau Mobius. Dia kemudian membuka pintu ke ruangan bawah tanah rahasia gedung IPA. Di sana Steiner terkejut
melihat pemandangan mengerikan berisi berbagai mayat manusia yang terpelintir dan hancur akibat dampak dari perjalanan terakhir umat manusia ke benua hitam. Ada hal menarik di sini, yaitu Togashi membuat perbincangan beda generasi untuk memahami kengerian kotak Pandora dari Dark Continent. Sang direktur IPA mewakili generasi tua V5 yang sudah lelah serta pasrah karena bertahun-tahun memendam rahasia kelam tentang monster benua hitam di bawah tanah mereka. Sementara Steiner mewakili generasi baru yang kompeten namun belum tahu apa-apa tentang kengerian dunia baru. Jadi keputusan V5 untuk melawan Kakin kali ini adalah berdasarkan pertimbangan dari pejabat generasi baru mereka, yaitu Steiner. Lewat Bionetero, Kakin memang sudah memenangkan diplomasi publik lewat video viral mereka. Tapi jika rahasia penelitian yang dimiliki V5 ini diungkap ke publik, akan bisa jadi perlawanan sengit untuk rencana ekspedisi Kakin. Bagaimana perang politik ini nantinya akan berakhir, sangat menarik untuk kita ikuti. Keenam, buku Don Fritsch. Direktur IPA menyerahkan sebuah buku berjudul Journey to the New World alias perjalanan ke dunia baru kepada Steiner. Buku yang ditulis ratusan tahun lalu ini dulunya dianggap hanya karya fiksi khayalan orang gila, namun kini disadari sebagai teks catatan perjalanan yang sangat-sangat nyata, alias isi buku tersebut menggambarkan dengan detail tentang Dark Continent. Fakta mengerikannya adalah mayat-mayat terpelintir di ruangan bawah tanah tersebut ditemukan di dunia manusia biasa. Meskipun para korban sendiri belum pernah pergi ke benua hitam, umat manusia selalu membawa pulang bencana setiap kali mereka mencoba melarikan diri dari wilayah benua hitam tersebut. Saat mereka berjalan, seekor makhluk menabrak kaca laboratorium. Direktur menjelaskan bahwa makhluk itu adalah satu-satunya penyintas yang tersisa. Makhluk tersebut dulunya adalah seorang hunter, namun kini bukan manusia lagi setelah terinfeksi penyakit Zube. Ia tidak butuh makan atau minum, kebal terhadap kematian, dan sudah hidup menderita dalam kondisi seperti itu selama 50 tahun. Ketujuh, Bion menyerahkan diri saat anak buahnya melaporkan bahwa V5 kemungkinan besar akan menggunakan asosiasi hunter untuk memburunya. Bion berpendapat bahwa respon terbaik untuk melengkapi efek video viral tersebut adalah dengan menyerahkan diri secara sukarela. Sesaat setelah melihat reaksi dunia, Bion langsung memutuskan untuk melangkah ke markas Zodiac. Pendapatnya sangat taktis dengan membuat video itu viral terlebih dahulu. V5 dan Zodiac tidak akan berani membunuhnya secara rahasia karena dia sudah menjadi figur publik global yang sangat-sangat populer. Kedelapan, 5 ancaman bencana di Dark Continent. Steiner yang pulang ke rumah untuk mempelajari buku Don Fritsch merasa merinding karena buku itu bukan cuma berisi fakta, tapi juga menjelaskan dengan rinci ancaman yang berhasil dipetakan Don Fritsch di Dark Continent. Steiner kemudian merinci secara spesifik 5 ancaman besar berskala kepunahan yang tidak sengaja akan dibawa pulang oleh ekspedisi umat manusia dari Dark Continent. Yang pertama adalah Brion, sang senjata botani berwujud bola misterius yang menjadi penjaga reruntuhan kuno di Dark Continent. Yang kedua adalah AI, yaitu makhluk berwujud gas yang dikenal sebagai perwujudan dari hasrat atau keinginan. Yang ketiga adalah Hellbell, monster ular berekor 2 yang dapat menginfeksi mangsanya dengan dorongan hasrat untuk membunuh sesama secara kejam. Yang keempat adalah Pap atau Papu, yaitu monster yang gemar menyandera manusia untuk dijadikan hewan peliharaan, memberikan kesenangan mutlak kepada korbannya sebagai imbalan atas energi kehidupan mereka. Yang kelima adalah Zube, penyakit mematikan yang digambarkan sebagai keputusasaan tanpa akhir yang berkedok harapan. Penyakit ini membuat tubuh korbannya tidak bisa mati atau menua, namun kehilangan akal sehat sepenuhnya. Yap, dari sini apa keputusan Steiner untuk negosiasi dengan Kakin setelah memahami bahaya Dark Continent. Nantikan di pembahasan Hunter x Hunter episode 151. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam.